lagi. Kita mau ibadah sekolah minggu tetap dari rumah masing-masing ya. Tapi kita mau ibadahnya dengan sukacita. Sekarang kita mau berdiri, kita mau nyanyi lagu, menyanyikan kasih setia Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Kita berdiri. Yuk kita berdiri semuanya. Hari ini kita bersukacita ya ketika mau beribadah kepada Tuhan. Dan bukan hanya hatinya saja yang bersukacita, tandanya hati kita siap. Saat beribadah pun yang kita gunakan adalah pakaian yang siap untuk beribadah dan sikap yang siap untuk beribadah. Adik-adik, kita mau memulainya dengan berdoa dulu kepada Tuhan. Kak, yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing untuk kami boleh memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, biarlah kiranya Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir, supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepadamu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita saat ini beribadah, pasti kita dari dalam hati kita mendengarkan panggilan dari Tuhan untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Jadi, kali ini kakak mau mengajak nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dianya siapa? Dianya Tuhan. Tuhan memanggil kamu untuk beribadah saat ini. Jadi, kalau kakak bilang dengar Dia panggil nama, adik-adik di rumah harus jawab ya. Jawab ya. Harus jawab. Gue jawab ya, karena kita sedang memuji Tuhan. Jadi adik-adiknya juga harus jawab. Oke? Oke. Kakak-kakak yang di sini juga nanti akan kakak panggil. Jadi kita dengarkan suara siapakah itu? Ya, kita memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Jawab ya.
percaya kalian semua ikut menyanyi dan mendengar panggilan Tuhan. Karena itu, karena kita sudah dengar panggilan Tuhan, kita juga mau mengingat janji Tuhan kepada kita dan janji kita kepada Tuhan. Apa ya Kak janji kita kepada Tuhan? Kita mau jadi anak-anak sekolah minggu yang baik. Kita mau selalu bersaksi buat Tuhan dan kita mau taat kepada Tuhan. Untuk itu kita mau ucapkan janji kita kepada Tuhan selalu setiap minggu dengan menyanyikan lagu Aku anak sekolah minggu. Adik-adik, kadang di saat kita mendengar panggilan Tuhan, di saat kita mau melakukan hal yang taat pada Tuhan, banyak ya kesulitannya Kak. Iya. Pasti banyak kesulitannya. Kadang mungkin kita malas, kadang mungkin kita mau kebawa ikut sama teman-teman kita, kelihatannya keren, padahal itu hal yang salah di mata Tuhan. Jadi kita mau mengakui segala kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Sebelum itu sambil renungkan kalau setiap kesalahan kita itu sesungguhnya ditebus oleh Tuhan melalui darahnya yang sudah menebus kita di kayu salib. Itu sangat sangat menyedihkan dan sangat sakit buat Tuhan Yesus. Cuma itu semua karena kita. Jadi mari kita renungkan para kesalahan kita dan kita akui kepada Tuhan. Kita mau nyanyi dihapuskan dosa-dosa. Kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami. Tuhan, kami mau mengakui segala kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Seringkali kami lemah Tuhan, seringkali kami masih suka melakukan apa yang hanya kami mau, padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal itu salah Tuhan, kami mengerti tapi kami masih melakukannya. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus akan segala kesalahan dan dosa kami, dan ajari kami Tuhan untuk diingatkan terus bahwa Tuhan begitu mengasihi kami sehingga Tuhan mau mengampuni segala kesalahan kami. Dan kami berjanji Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi dan lebih taat lagi, lebih dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan tegur kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan dan juga kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Hari ini kita mau
belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Paulus. Bagaimana Paulus yang dulunya bernama Saulus sampai pada akhirnya menjadi seorang Paulus yang benar-benar luar biasa dipakai oleh Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Perubahan Besar di Kehidupanku. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdiam diri untuk kami boleh mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan, tolong kami supaya kami mampu mendengarkannya, lalu bukan hanya mendengarkan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 18. Adik-adik boleh baca dulu di rumah. Dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 18. Nah, kalau minggu-minggu lalu kita sudah dengar ya cerita bahwa semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena murid-murid bisa memberitakan firman Tuhan, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semakin hari semakin bertambah. Nah, adik-adik, tapi ternyata ada juga orang yang tidak suka dengan hal itu. Namanya adalah Saulus. Nah, Saulus ini adik-adik benar-benar tidak suka dengan murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan bukan cuma murid-muridnya aja, tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga Saulus gak suka. Dia bahkan mengancam, menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Saulus bukan cuma itu aja, dia bahkan sampai minta surat kuasa untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada suatu hari Saulus pergi ke Damsyik. Dia itu ke sana untuk menangkap dan membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika sudah dekat kota, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit. Lalu seketika itu juga ia rebah ke tanah. Lalu dia mendengar ada suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Mendengar hal itu, Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Tuhan menjawab, "Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah, pergilah ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Nah, adik-adik mendengar hal itu, termangu-mangulah teman-teman di perjalanan. Jadi Saulus gak pergi sendiri ya adik-adik, dia bersama dengan teman-temannya mendengar suara itu. Mereka juga kaget mendengar hal itu. Bukan cuma Saulus aja yang kaget, mereka mendengar suara tapi mereka gak bisa ngelihat siapa sih orang yang berbicara itu. Setelah itu Saulus bangun dan berdiri. Setelah ia membuka matanya, ternyata ia tidak bisa melihat apa-apa.
seketika itu juga matanya tidak bisa melihat apa-apa. Nah, adik-adik, untuk sampai ke kota Damsyik akhirnya Saulus harus dituntun sama teman-temannya karena memang tidak bisa ya berjalan tanpa melihat apapun. Nah, adik-adik, selama 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat. 3 hari juga dia nggak makan, dia nggak minum karena dia tidak bisa melihat. Lalu di Damsyik itu adik-adik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Nah, lalu firman Tuhan datang kepada Ananias. Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi menemui Saulus. Nah, adik-adik, sebenarnya Ananias sudah dengar nih siapa sih Saulus itu. Dia menjawab pada Tuhan, Tuhan, Saulus ini kan orang yang menganiaya murid-murid Tuhan. Bahkan dia kesini untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menyuruh Ananias ke sana karena melalui Sauluslah nantinya Tuhan bisa memakai Saulus. Lalu akhirnya adik-adik, Ananias menghampiri Saulus dan ia menumpangkan tangan dan berdoa kepada Saulus. Lalu seketika itu juga Saulus bisa kembali lagi adik-adik membuka matanya dan ia bisa melihat lagi. Nah, adik-adik, setelah itu Saulus pun mau dibaptis dan dia juga makan agar kekuatannya pulih. Bahkan adik-adik, Saulus tinggal dulu beberapa lama di sana dan berdoa dan belajar tentang firman Tuhan. Dan pada akhirnya adik-adik, Saulus percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik tahu ya, nama Saulus akhirnya diganti menjadi Paulus. Nah, adik-adik, melalui peristiwa firman Tuhan hari ini kita belajar dari seorang Saulus. Walaupun adik-adik, Saulus itu awalnya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan cuma tidak percaya, bahkan dia juga menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan bisa memakai siapapun untuk bertobat dan akhirnya bisa memakai siapapun untuk melakukan firman Tuhan. Nah, saat ini Tuhan memakai Saulus. Walaupun Saulus itu perilakunya waktu itu tidak baik, tetapi Tuhan mau memakai Saulus. Lalu Saulus bertobat dan dia mau menjadi pelayan Tuhan. Dan bahkan adik-adik, rasul yang terkenal, Paulus adalah rasul yang terkenal adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kita pun mau seperti Saulus. Saulus mau bertobat, kita pun mau bertobat. Karena apa adik-adik? Tuhan mau mengampuni siapapun yang mau bertobat, dan Tuhan bisa memakai siapapun. Nah, kita pun bisa adik-adik. Mungkin selama ini kita kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita pun mau adik-adik bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Lalu kita mau tidak melakukan hal itu lagi dan kita mau melakukan hal yang baik dan hal yang benar. Contohnya gimana? Nah, contohnya misalnya adik-adik sering banget nonton YouTube, nggak berhenti-berhenti, atau mungkin kelamaan nonton YouTube ataupun bermain games. Nah, adik-adik bisa bertobat dan adik-adik bisa lebih baik lagi memanfaatkan waktu. Adik-adik bisa mengurangi nonton YouTube-nya, mungkin bisa digunakan untuk membantu orang tua atau mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kemudian adik-adik mungkin sebelumnya adik-adik malas untuk bersaat teduh. Adik-adik bisa bertobat dan akhirnya mau lebih rajin lagi bersaat teduh. Sehingga ketika saat teduh kita tahu firman Tuhan, kita ditegur kalau salah, kita perbaiki. Seperti itu ya adik-adik. Adik-adik, kita mau ya seperti Paulus yang mau dipakai Tuhan dan bertobat. Kita pun bisa bertobat dan kita pun mau melakukan firman Tuhan. Amin.
Adik-adik, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan. Yang hari ini kita belajar kalau dari Paulus, kita belajar Paulus saja yang sudah melakukan banyak hal yang buruk di kehidupannya, ternyata Tuhan masih mengasihi dia. Sehingga Tuhan mau mengubahkan dia yang tadinya buruk menjadi orang yang lebih baik lagi. Bahkan kita tahu di Alkitab kita sudah terbukti Paulus itu melakukan banyak hal baik untuk Tuhan, menceritakan banyak perbuatan baik untuk Tuhan. Sebegitu luar biasanya perubahan yang terjadi di dalam hidup Paulus. Hari ini pun kita belajar, di hidup kita pun juga harus berubah, adik-adik. Yang tadinya kita melakukan hal yang buruk, berubahlah kembali menjadi anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita mau lebih menghayati lagi firman Tuhan kita sebelum menutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang menjelang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Oke adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini ya Kak? Iya Kak. Iya, untuk itu kita mau menutup ibadah kita. Kita mau menyanyi "Oh Berkati Kami" sambil sikap yang baik untuk menerima berkat dari Tuhan dan doa nanti. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan biarlah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan jika hari ini kami masih mempunyai kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kiranya firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan masih begitu mengasihi kami sekalipun kami masih seringkali berbuat salah, masih melakukan hal yang buruk. Tuhan begitu menyayangi kami dan ingin kami untuk berubah menjadi lebih baik lagi Tuhan. Ajari kami untuk bisa jadi anak-anak Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan pada ibadah sekolah minggu hari ini. Dan kami selalu berdoa juga untuk kondisi saat ini ya Tuhan Yesus. Kiranya kondisi yang masih banyak virus corona ini Tuhan boleh segera selesaikan. Kiranya Tuhan yang memiliki kuasa untuk boleh menyembuhkan orang-orang yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang memiliki tugas untuk mengatasi kondisi saat ini, pemerintah kami dan juga tim medis, perawat, dokter, semuanya Tuhan, kiranya Tuhan yang berikan mereka penjagaan selalu, perlindungan selalu, sehingga mereka mampu melakukan setiap tugasnya dengan pantang menyerah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan dan berikan kiranya Tuhan kesehatan selalu kepada kami semua, keluarga kami, guru-guru sekolah minggu, juga orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
tunggu dan Tuhan Yesus memberkati.